Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dengan adanya video ini, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Rudi selaku dosen mata kuliah budaya visual yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat melakukan presentasi pada saat video ini ditayangkan. Nah, terlebih dahulu izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Saya sendiri Muhammad Dialensa. Saya kelas 5 Fatoni. Nama saya Davin Aulia Rizky. Saya Muhammad Akmal Hanafi Hafid. Saya Dizulir Rahman. Nah, di sini kami akan membahas mengenai budaya visual di era postmodern. Yang pertama, tentunya akan mulai dari pembahasan budaya visual di era postmodern, dan yang kedua adalah analisis 5 karya visual dari budaya visual di era postmodern. Nah, di era postmodern, budaya visual ditandai dengan adanya pengakuan dominasi nilai tanda dan adanya pengakuan dari hiperrealitas, simulakra, dan simulasi. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan juga berpengaruh pada budaya visual postmodern yang mendukung tumbuhnya rasionalisme, materialisme, dan kapitalisme dalam modernisme. Teori sosial postmodern menekankan bahwa struktur sosial baru dan perkembangan sosial informasi yang cepat berperan penting dalam postmodernitas. Konsep hiperrealitas, simulakra, dan simulasi menjadi penting dalam memahami bagaimana budaya visual diproduksi dan dikonsumsi dalam masyarakat postmodern. Kemudian, apa sih itu hiperrealitas, simulakra, dan simulasi? Jadi, hiperrealitas merupakan suatu kondisi di mana terdapat perbedaan antara tanda dan realitas dan imajinasi yang semakin kabur. Sehingga, imajinasi tampak lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Nah, dalam budaya visual, hal ini sering terlihat dalam karya seni yang hampir menyerupai realita, sehingga sulit dibedakan antara gambaran yang dibuat oleh media dan juga seniman. Nah, kemudian yang kedua adalah simulakra. Jadi simulakra adalah sebuah gambaran dari sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Dalam budaya visual, simulakra sering ditemukan dalam bentuk gambar, tanda, atau simbol yang meniru sesuatu. Nah, yang terakhir ialah simulasi. Jadi simulasi ini merujuk pada proses di mana sesuatu direplika sehingga tampak seperti realitas yang nyata. Simulasi dapat terlihat dalam berbagai bentuk, seperti video game, film, atau simulasi komputer. Nah, dari ketiga konsep itu, hiperrealitas, simulakra, dan simulasi ini juga kerap kali dikaitkan dan jadi ciri khas dari budaya visual di era postmodern, di mana batas antara realitas dan imajinasi yang mendominasi pengalaman manusia. Karakteristik budaya visual di era postmodern juga memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah yang pertama adalah pluralitas. Jadi budaya visual di era postmodern cenderung pluralistik dan tidak homogen. Hal ini terjadi karena masyarakat semakin kompleks dan beragam, sehingga banyak seniman dan arsitek yang mengeksplorasi tema dan bahasa visual yang berbeda-beda. Pluralitas ini juga memungkinkan terciptanya berbagai gaya dan mode yang berbeda dalam seni dan arsitektur. Kemudian yang kedua adalah ironi dan parodi. Jadi seniman dan arsitektur di era postmodern sering menggunakan teknik ironi dan parodi dalam karya mereka. Nah, hal ini terkait dengan kecenderungan untuk mempertanyakan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang ada. Ironi dan parodi juga dapat memicu pertanyaan dan kritik terhadap kebenaran dan otoritas. Kemudian yang ketiga adalah pemecah batas-batas. Nah, jadi pemecah batas-batas ini terdapat di antara seni dan non-seni, serta antara media dan non-media. Seringkali dipatahkan dalam budaya visual di era postmodern. Hal ini memungkinkan terciptanya kolaborasi antara seniman dan arsitektur dengan berbagai bidang lain seperti teknologi, desain grafis, dan periklanan. Kemudian selanjutnya ialah penggunaan teknologi. Perkembangan teknologi baru menjadi penting dalam menciptakan karya seni yang inovatif dan dinamis. Teknologi seperti komputer dan internet memungkinkan seniman dan arsitek untuk memperluas bahasa visual dan mengeksplorasi berbagai teknik digital yang baru. Kemudian selanjutnya ialah hiperrealitas. Nah, jadi karya-karya visual di era postmodern seringkali menampilkan hiperrealitas yang sulit dibedakan dengan realitas. Hiperrealitas ini dapat memicu pertanyaan seperti apa yang benar-benar nyata dan apa yang hanya sebuah representasi. Selanjutnya adalah pemisah antara tanda dan makna. Jadi pemisah antara tanda dan makna seringkali dipisahkan dalam budaya visual di era postmodern.
Hal ini memungkinkan terciptanya tafsir yang berbeda-beda oleh berbagai orang, tergantung pada pengalaman dan latar belakang mereka. Nah, budaya visual di era postmodern cenderung pluralistik dan tidak homogen, dan seniman sering memanfaatkan teknik ironi dan parodi dalam karya mereka. Batas-batas antara seni dan non-seni, serta antara media dan non-media juga cenderung dipatahkan. Penggunaan teknologi menjadi penting dalam menciptakan karya seni yang inovatif dan dinamis. Nah, karya-karya visual di era postmodern seringkali menampilkan hiperrealitas yang sulit dibedakan dengan realitas, dan tanda dan makna seringkali dipisahkan dengan memicu tafsir yang berbeda-beda. Baik, terima kasih di atas penjelasannya. Akan saya lanjutkan penjelasan tentang sejarah visual postmodern. Nah, diawali dari pengertian postmodernisme sendiri. Postmodernisme dimulai pada kurang lebih tahun 1950 sampai 1960. Memang tidak dapat dipastikan kapan munculnya, tetapi dalam jangka waktu tersebut postmodernisme sangat berkembang di beberapa belahan dunia. Nah, pada saat itu terjadi pergeseran gaya dari gaya modernisme yang rasionalis dan kaku menjadi gaya postmodernisme yang lebih ekspresif dan individualistik. Hal ini dikarenakan para tokoh-tokoh postmodern ingin menciptakan suatu cara pandang baru, karena selama modernisme terjadi, peran manusia dalam menciptakan segala sesuatu telah tergantikan oleh mesin. Maka para tokoh postmodern ini ingin melibatkan kembali peran manusia dalam menciptakan suatu karya, terutama karya seni. Nah, gerakan postmodern dalam seni arsitektur muncul pada akhir tahun 1960-an sampai 1970. Nah, gerakan ini mengeksplorasi gagasan tentang pluralitas, kompleksitas, dan perubahan konstan dalam budaya dan masyarakat. Maksudnya adalah perubahan dari gaya modern yang sangat-sangat kaku yang mengikuti standar universal menjadi gaya yang lebih bebas. Gerakan di seni arsitektural ini menekankan penolakan terhadap gaya modernisme yang kaku dan universal. Selanjutnya adalah tentang perkembangan teknologi seperti televisi, film komputer menjadi penting dalam perkembangan budaya visual di era postmodern, karena sebagai sarana kampanye tentang postmodernisme kepada kaum modern yang sudah jenuh dan ingin berubah, menciptakan sesuatu yang baru dan yang berbeda dengan yang sudah ada. Selain itu, teknologi juga memberikan akses yang besar bagi seniman dan arsitek untuk bereksperimen dan memperluas bahasa visual mereka, terutama untuk diskusi dan mencari pemecahan masalah dari suatu yang mereka buat dengan bertanya kepada orang di belahan dunia yang lain. Nah, selanjutnya pada akhir tahun 1970-an, budaya visual era postmodern semakin dipengaruhi oleh fenomena populer seperti komik, iklan, seperti seni cetak lainnya. Juga muncul terdapat di televisi dan seni penyiaran lainnya. Budaya populer menjadi inspirasi yang penting dalam pembuatan karya visual yang ironis, eksentrik, dan seringkali memiliki referensi intelektual. Jadi budaya visual pada 1970-an semakin menekankan kesan-kesan yang eksentrik, ironis, dan seringkali memiliki referensi intertekstual. Jadi memang visual yang ditampilkan tidak sesuai dengan makna aslinya. Jadi ini memperluas menyebabkan salah satunya adalah multi interpretasi yang bisa, dalam hal ini maksudnya adalah satu karya tersebut bisa diinterpretasikan berbagai macam makna oleh orang yang berbeda tergantung pemahaman mereka terhadap hal-hal tersebut. Nah, gaya postmodernisme tidak hanya timbul dalam arsitektural saja, tetapi mulai muncul dalam desain grafis, fotografi, dan periklanan atau advertising. Dan puncaknya pada tahun 1980 sampai 1990-an, hal ini semakin menguat dengan teknologi digital yang semakin canggih dan berkembang. Seiring berjalannya waktu, budaya visual di era postmodern terus berkembang dan berevolusi.
para seniman dan arsitek terus mengeksplorasi bahasa visual yang lebih kompleks dan kontekstual serta menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, bukan berarti sampai sekarang visual postmodern sudah punah, tetapi memang gerakan-gerakan tidak serentak pada zaman tersebut. Yang maksud saya adalah puncaknya zaman pada tahun 1980 sampai 1990. Mungkin sekarang masih ada di belahan bumi yang mungkin di negara-negara seperti negara yang sekarang masih negara berkembang seperti daerah Afrika Selatan, Afrika Utara, atau mungkin malah di Asia Tenggara sekarang masih banyak berkembang postmodernisme. Karena itu bukan berarti postmodernisme itu adalah tren yang sekali terjadi dan kemudian tidak ada lagi. Maka sebenarnya postmodernisme ini tren yang sudah hilang terus muncul lagi hingga mungkin sekarang masih ada. Sekian penjelasan tentang sejarah dan perkembangannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dan tren dari era postmodern atau budaya visual di era postmodern. Oke, yang pertama ciri-cirinya yaitu penggunaan referensi budaya. Nah, penggunaan referensi budaya di sini seniman atau kreator atau dalam pekerjaan yang lainnya itu menggunakan referensi dari budaya-budaya kita yang sudah ada di Indonesia ini. Contohnya seperti adat Jawa atau adat Madura atau adat apa, itu diinterpretasikan ke dalam mungkin seni ukiran atau seni-seni art digital yang lain atau yang lainnya seperti itu. Nah, yang kedua yaitu keberagaman gaya dan teknik. Karena masyarakat di era postmodern ini istilahnya adalah plural atau sangat-sangat beragam, maka ada ada banyak gaya dan teknik dalam menghasilkan suatu karya atau suatu interpretasi seperti gedung atau karya seni atau iklan atau yang lainnya seperti itu. Jadi banyak sekali gaya yang digunakan dalam masyarakat di era postmodern ini dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga yaitu cirinya penggunaan teknologi. Jelas setelah perkembangan zaman dari zaman ke zaman, penggunaan teknologi sekarang sangat-sangat intensif dan juga sebagai kebutuhan yang hampir wajib di segala bidang seperti bidang arsitektur, bidang ilmiah atau bidang seni. Bahkan sekarang ini juga diperlukan teknologi. Atau iklan jelas menggunakan teknologi agar iklan bisa tersampaikan kepada masyarakat umum. Itu diperlukan broadcasting yang baik serta iklan yang sangat menarik juga seperti itu. Dan yang keempat, multi interpretasi dan subjektivitas. Untuk seniman itu subjektivitas itu memang benar, tetapi dalam budaya visual multi interpretasi itu juga ya, karena masyarakatnya di era postmodern ini pluralitas, maka interpretasinya sangat banyak. Seperti konsep hewan dijadikan arsitektur atau sebagai monumen atau sebagai karya seni yang interpretasinya bisa ditafsirkan atau diwujudkan orang-orang, tetapi dengan cara yang berbeda-beda karena gaya dan tekniknya itu semakin beragam banget. Dan kelima yaitu pengkritikan terhadap budaya konsumerisme. Pengkritikan dalam budaya konsumerisme ini, jadi di era postmodern itu konsumerisme atau konsumerisme itu sangat-sangat dikritik ya, karena bisa menimbulkan hal buruk atau menimbulkan habit atau mencemarkan habit yang buruk kepada masyarakat seperti itu. Jadi sangat dikritik karena bisa berdampak negatif ke masyarakat. Jadi masyarakatnya bisa konsumtif atau bisa yang lainnya seperti itu.
Untuk tren-tren di budaya visual di postmodern ini ada beberapa tren yang saat ini sedang, yang namanya tren, yaitu sedang hype atau sedang banyak digunakan orang-orang, yaitu retro dan nostalgia. Jadi orang-orang itu sekarang lebih menyukai konsep atau warna dari zaman dulu ya. Retro kan zaman dulu. Nah, jadi orang-orang itu lebih suka style dari retro dan nostalgia. Yang kedua ada pop art. Nah, pop art ini adalah seni warna atau kombinasi warna yang sangat-sangat kontras dan colorful atau banyak warna banget. Jadi warna-warnanya biar keluar gitu, yang memberikan efek fun atau memberikan efek ceria seperti itu, agak colorful, hidupnya lebih colorful seperti itu. Nah, yang ketiga kolaborasi dan kebebasan ekspresi. Jadi seniman di era postmodern itu memiliki kebebasan dalam kolaborasi dan ekspresi. Seperti contohnya kita mengambil tokoh Marvel atau tokoh di DC Production, itu kita bisa membuat art atau membuat seni dari karakter tersebut, mau posenya seperti apa, mau art style-nya seperti apa. Jadi antara karakter dengan seni dari seniman itu sendiri digabung menjadi satu seperti itu, menjadikan karya yang baru seperti itu. Yang kedua parodi dan campuran gaya. Dan untuk parodi itu memang banyak. Jadi seniman itu meniru, tetapi tidak secara persis meniru, tetapi konsepnya meniru dari karya yang sudah ada atau iklan yang sudah ada, lalu dikembangkan lagi untuk menciptakan gaya yang baru dan unik. Ya, seperti itu. Teknologi dan pengalaman pengguna yang interaktif. Jadi karena bantuan teknologi dan experience atau pengalaman dari user software atau user teknologi tersebut atau pengguna teknologi tersebut, itu bisa berkembang jauh lagi dan menciptakan art baru yang bahkan lebih bagus dari sekarang karena teknologi yang semakin berkembang dan semakin canggih. Jadi sekian presentasi dari saya tentang ciri-ciri dan tren, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan dari presentasi teman saya sebelumnya. Di sini saya akan mempresentasikan bagian praktik. Nah, di sini ada yang pertama yaitu ada kolase dan montase. Nah, banyak seniman dan desainer yang menggunakan teknik kolase dan montase ini untuk menggabungkan elemen-elemen yang berbeda dari berbagai sumber. Nah, teknik ini digunakan untuk menciptakan karya seni dan desain yang menggabungkan referensi dan gaya dari berbagai budaya, zaman, dan konteks. Lalu ada parodi dan ironi. Nah, budaya visual postmodern ini seringkali menggunakan humor dan ironi untuk mengomentari dan memperdebatkan kultur populer dan ideologi yang dominan. Nah, parodi dan ironi ini digunakan untuk memperlihatkan bahwa pandangan dunia yang kita miliki dapat diinterpretasikan dan diperdebatkan dari berbagai sudut pandang. Lalu ada percampuran gaya. Nah, postmodern ini seringkali mencampurkan gaya dan genre yang berbeda untuk menciptakan sesuatu yang baru dan tidak terduga. Misalnya seperti desainer fashion postmodern dapat mencampurkan elemen-elemen dari era Victoria dengan gaya futuristik untuk menciptakan pakaian yang unik. Lalu ada desain interaktif. Nah, desain Budvis postmodern ini sering menggunakan desain yang interaktif dan teknologi untuk melibatkan penonton dalam karya seni dan desain yang telah dibuat. Misalnya seperti instalasi seni dapat menampilkan interaksi langsung dengan penonton yang memungkinkan mereka untuk memengaruhi karya seni dan menjadi bagian dari pengalaman seni itu sendiri. Lalu ada penggunaan simbolisme. Nah, budaya visual postmodern ini sering menggunakan simbolisme dan ikonografi untuk mengkomunikasikan makna yang kompleks dan ambigu. Nah, simbolisme dapat digunakan untuk menciptakan karya seni yang dapat ditafsirkan dari berbagai sudut pandang dan mengandung makna yang berbeda bagi setiap penonton.
Lalu yang terakhir ada pemanfaatan media massa. Nah, budaya visual postmodern ini sering menggunakan media massa seperti televisi, iklan, dan internet untuk menciptakan karya seni dan desain yang mengomentari, memparodikan, atau merespon media massa itu sendiri. Misalnya, karya seni postmodern dapat mengkritik budaya konsumsi dengan memparodikan iklan-iklan yang telah ada. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Akmal tadi, yang mana saya akan menjelaskan bagian dari contoh studi kasus era postmodern. Misalnya itu ada pada kasusnya seniman anonim asal Inggris bernama Banksy. Ya, ini terkenal karena karya-karyanya yang kontroversial dan kritis terhadap masyarakat modern, sistem politik, dan juga konsumerisme. Karya-karyanya ini seringkali menggunakan humor dan ironi untuk menyampaikan pesan politik dan sosial yang kuat, dan juga telah mempengaruhi seni kontemporer dan budaya visual di era postmodern melalui karyanya yang inovatif dan juga kontroversial. Ya, berikut merupakan karya Banksy yang keseluruhannya ini menunjukkan pengaruh budaya visual postmodern dengan seni dan budaya kontemporer dengan eksplorasi isu-isu sosial melalui simbolisme dan juga ironi. Pada gambar yang pertama itu ada lukisan gadis dengan balon yang menunjukkan seorang gadis kecil yang melepaskan balon merah yang dianggap oleh banyak orang ini sebagai simbol kebebasan dan juga harapan. Kemudian yang kedua itu merupakan lukisan yang cukup terkenal dari Banksy ini ya, yaitu adalah lukisan The Flower Thrower atau pelempar bunga. Jadi lukisan ini menggambarkan seorang pria yang melempar bunga sebagai tanda perdamaian sambil mengenakan masker penutup wajah. Lukisan ini seringkali diinterpretasikan sebagai kritik terhadap konflik di Timur Tengah serta menjadi simbol keinginan akan perdamaian dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Di sebelahnya itu ada One Nation Under CCTV, menunjukkan seorang anak kecil yang tertangkap dalam kamera CCTV yang mencerminkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mengawasi dan mengontrol masyarakat. Untuk contoh lukisan yang terakhir yaitu ada dua karya, Laugh Now and Kissing Couples. Ini mengeksplorasi tema-tema sosial dan politik melalui penggunaan gambar hewan dan karakter manusia dalam situasi yang menghibur. Baik, mungkin itu saja untuk pembahasan budaya visual era postmodern. Kemudian akan dilanjutkan pada bagian analisis karya visual era postmodern. Nah, setelah membahas dari pembahasan budaya visual di era postmodern, selanjutnya kami akan menampilkan 5 karya visual di era postmodern. Yang pertama dimulai dari karya visual arsitektur dari bangunan Museum Angkut. Nah, Museum Angkut merupakan salah satu tempat wisata populer di Kota Malang, Jawa Timur, yang menampilkan berbagai koleksi kendaraan dari masa lalu hingga masa ini. Nah, dibuka pada tahun 2014, museum ini didirikan oleh seorang pengusaha lokal bernama Haryanto Adikusumo. Nah, konsep dari Museum Angkut ini adalah pada bangunan museum ini terlihat pada desain bangunannya yang futuristik dan mencolok. Bangunan utama museum terlihat seperti sebuah kapal luar angkasa yang siap meluncur ke angkasa. Selain itu, terdapat juga replika ikonik seperti Menara Eiffel dan gedung-gedung bertingkat di sekitarnya. Gaya arsitektur postmodern ditonjolkan melalui penggunaan kombinasi bentuk dan material yang berbeda, serta penggunaan warna-warna yang mencolok seperti warna merah, biru, dan kuning. Semua ini menciptakan suasana yang dramatis dan menyenangkan. Kemudian, setelah membahas dari konsep, kita membahas mengenai karakter. Jadi karakter dari Museum Angkut terkait dengan budaya visual di era postmodern adalah kebebasan dalam mengekspresikan ide-ide desain yang beragam dan berani. Nah, museum ini memberikan kebebasan bagi arsitek untuk berkreasi dengan menggunakan elemen-elemen postmodern dan menghasilkan bangunan yang unik serta menarik. Nah, dalam mencerminkan karakter postmodern yang mencoba untuk membebaskan diri dari aturan-aturan arsitektur tradisional dan mengeksplorasi ide-ide baru. Selain itu, Museum Angkut juga memanfaatkan
teknologi canggih dalam memamerkan koleksinya, seperti penggunaan proyektor dan layar besar untuk menampilkan gambaran sejarah dan teknologi transportasi. Museum ini juga menyediakan kostum dan aksesoris untuk pengunjung yang ingin berfoto dengan kendaraan-kendaraan koleksinya. Nah, sehingga menciptakan pengalaman yang interaktif dan menyenangkan bagi pengunjung. Nah, secara keseluruhan, Museum Mangku di Malang adalah salah satu contoh arsitektur postmodern yang menarik dan menampilkan karakteristik budaya visual di era postmodern, yaitu kebebasan dalam mengekspresikan ide-idenya. Sehingga penggunaan teknologi canggih untuk memberikan pengalaman interaktif bagi pengunjung. Baik, terima kasih Dio atas penjelasannya. Akan saya lanjutkan tentang analisis budaya visual postmodern dan penerapannya pada seni arsitektural. Akan saya jelaskan tentang Museum Tsunami Aceh. Nah, sejarahnya adalah Indonesia dulu pernah mengalami bencana gempa yang juga menimbulkan tsunami dahsyat pada tahun 2004 di Aceh, yang dikenal juga dengan nama Tsunami Aceh. Hingga saat ini masih menjadi tsunami terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, sebagai bentuk untuk mengenang para korban kejadian tersebut, pada tahun 2008 dibangunlah sebuah museum yang bernama Museum Tsunami Aceh. Nah, desain dari Museum Tsunami Aceh ini dipilih berdasarkan sayembara yang dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin membangun museum tersebut. Nah, sayembara ini adalah sayembara tingkat nasional yang disebarkan untuk para arsitektur dalam negeri dan luar negeri. Nah, kebetulan yang memenangkan sayembara internasional tersebut adalah Bapak Ridwan Kamil yang sekarang juga menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Nah, beliau memenangkan sayembara tersebut dan desainnya digunakan untuk Museum Tsunami Aceh ini pada 2007 dan yang kemudian direalisasikan hingga jadi pada tahun 2008. Baik, selanjutnya adalah konsepnya. Konsep Museum Tsunami Aceh ini yang juga dikenal dengan nama Rumuh Aceh Escape Building yang dibangun di atas 10.000 meter persegi ini mengambil ide dasar dari Rumuh Aceh atau rumah adat masyarakat Aceh. Nah, yang sebenarnya merupakan bentuk rumah panggung. Lantai pertama museum tersebut merupakan ruang terbuka sebagaimana rumah tradisional Aceh, disebut sebagai Escape Hill, sebuah taman berbentuk bukit yang dijadikan sebagai salah satu antisipasi lokasi penyelamatan jika kejadian yang sama terulang. Kejadian yang dimaksud adalah tsunami Aceh yang sudah terjadi. Nah, tempat ini juga disebut dengan Hill of Light karena di tempat tersebut dipenuhi banyak tiang yang menopang bangunan utama. Pengunjung juga dapat meletakkan karangan bunga untuk mengenang korban tsunami pada tahun 2004. Tak hanya itu, unsur tradisional yang hanya diterjemahkan dalam eksterior bangunan museum, tarian saman juga yang sebagai cerminan hablum minan nas dalam bahasa Islam, dalam istilah Islam, atau dalam istilah bahasanya itu konsep hubungan antar manusia, itu didistilasi dalam bentuk pola fasade bangunannya. Selanjutnya adalah karakteristiknya yang mengangkat gaya postmodern, lebih tepatnya aliran metafor dan metafisikal, karena memiliki latar belakang pemilihan bentuk atau setiap komponen-komponennya, setiap bentuk fasade dan eksterior-interiornya itu memiliki bentuk yang unik dan memiliki makna filosofi di baliknya. Jadi pemilihannya seperti mengangkat kembali pramodern yang menggunakan form follow meaning, tetapi digabungkan dengan unsur modern dan postmodernnya sendiri. Nah, jadi pada bagian komponen-komponennya itu syarat akan makna tersendiri. Selanjutnya sangat berkebalikan dengan gaya Bauhaus yang mementingkan fungsionalitas. Penggunaan ornamen dan elemen juga terdapat pada beberapa bagian, tetapi ornamen-ornamen yang berbentuk geometri tersebut menolak simplifikasi. Jadi tidak ada yang berbentuk simpel kotak atau segitiga saja. Selalu ornamen-ornamennya berbentuk tetap geometris, tetapi menolak simplifikasi.
Selanjutnya adalah memiliki pilar penunjang bangunan. Ini menggunakan bukan desain murni postmodern, tapi desain pada desain adat rumah tradisional. Selanjutnya adalah pemilihan warna yang solid, warnanya hanya hijau, kalau tidak salah hijau dan putih. Nah, itu warnanya sebenarnya melambangkan apa sih? Warna tersebut melambangkan kereligiusan atau kepercayaan, yang kalau dalam agama sendiri kan itu melambangkan warna-warna orang Islam. Ya apa ya oleh ngaran ya. Selanjutnya karakteristik. Nah, Museum Tsunami Aceh ini mengangkat gaya postmodern pada arsitektur, lebih tepatnya pada aliran metafor dan metafisikal. Nah, hal ini dapat dilihat pada dalam pemilihan bentuk, atau setiap komponennya itu memiliki bentuk yang unik dan filosofis serta memiliki makna tersendiri di balik setiap bentuk-bentuk tersebut. Nah, jadi ini sedikit mengangkat dari konsep pramodern, yaitu form follow meaning, yang beberapa bentuknya itu menyesuaikan makna-makna tersendiri di balik bentuk tersebut. Hal ini sangat berkebalikan dengan desain Bauhaus yang mementingkan fungsionalitas dan mengabaikan bentuk-bentuk yang rumit. Nah, selanjutnya juga tetap ada beberapa elemen dan ornamen yang terdapat pada beberapa bagiannya, tetapi berbeda oleh Bauhaus. Ornamen-ornamen ini unik dan menolak simplifikasi. Jadi tetap berbentuk geometris, tetapi tidak terlalu sangat simpel seperti hanya bentuk lingkaran, segitiga atau kotak saja, tetapi lebih dikreasikan lagi. Selanjutnya pada arsitekturalnya juga memiliki banyak pilar penunjang bangunan. Hal ini tidak secara langsung berhubungan dengan desain postmodern, mungkin lebih mengacu pada salah satu desain-desain pada era modern dan juga pada desain-desain tradisional. Selanjutnya adalah pemilihan warna yang solid. Maksudnya adalah warna yang dipilih itu tidak terlalu beragam, tetapi beberapa hanya 2-3, tetapi sangat-sangat kontras antara satu dengan yang lain. Dan yang terakhir adalah bentuk fasадenya yang buat bangunan tersebut terlihat sangat kontras dibandingkan dengan bangunan-bangunan lain di sekitarnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menganalisis iklan postmodern, yaitu iklan teh Javana. Nah, mengapa saya memilih iklan teh Javana ini? Karena lingkupnya masih berada di tanah Jawa ya, atau di Pulau Jawa. Dari namanya saja sudah tertulis Java. Java itu berarti Jawa dalam bahasa Inggris. Itu sebabnya saya akan memilih iklan ini sebagai presentasi saya selanjutnya. Yaitu yang pertama ada sejarah. Sejarah teh Javana itu awalnya diproduksi oleh perusahaan teh Belanda yang bernama De Fabriek, dikenal sebagai nama Javasche Thee atau teh. Nah, seperti itu sejarahnya, yaitu awalnya dibuat oleh perusahaan teh Belanda, seperti itu. Dan yang kedua, konsep dari teh Javana ini yaitu teh Javana selalu menonjolkan kekhasan teh asli Indonesia atau teh ori atau originalnya dari Indonesia, seperti itu, dengan latar keindahan alam seperti kebun teh, dan serta menampilkan kualitas dari teh Javana tersebut seperti aromanya atau rasanya atau warnanya dari tehnya tersebut. Nah, seperti itu. Nah, untuk karakteristik iklan teh Javana ini lebih menonjol seperti tadi, lebih ke konsepnya menonjolkan kekhasan teh asli Indonesia dan menampilkan keindahan alam di Indonesia, seperti itu. Sekian presentasi saya tentang iklan teh Javana ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian di sini saya akan menganalisis budaya visual postkolonial dari The Singhasari Resort.
The Singhasari Resort ini memiliki sejarah yang cukup bisa dibilang cukup bagus ya. Nah, sejarahnya itu Singhasari Resort ini ialah sebuah resort yang dibangun pada tahun 2005 yang menggabungkan keindahan alam dengan arsitektur modern dan tradisional Jawa. Nah, resort ini terletak di kaki Gunung Arjuna dan dikelilingi oleh hutan pinus yang sangat indah. Resort ini dibuka pada tahun 2012 dan menjadi salah satu resort terbaik di Malang. The Singhasari Resort ini memiliki desain bangunan yang futuristik dan mencolok, menonjolkan gaya arsitektur postmodern dengan penggunaan kombinasi bentuk dan material yang berbeda serta warna-warna mencolok seperti kuning, biru, dan merah. Lalu The Singhasari Resort ini memiliki karakteristik yang menghargai keanekaragaman dan memadukan berbagai elemen untuk menciptakan pengalaman yang unik dan menyenangkan bagi para pengunjungnya. Baik, kita masuk pada bagian terakhir dalam analisis karya visual era postmodern. Nah, untuk karya yang terakhir ini merupakan karya iklan KitKat dari Indonesia, yang mana KitKat ini merupakan wafer biskuit berlapis coklat yang dibuat oleh Roasteries of York, yang sekarang diproduksi secara global oleh perusahaan Nestle. KitKat ini diluncurkan pada tahun 1935 dan sekarang telah tersebar di lebih dari 20 negara dengan berbagai macam varian rasa. Untuk konsep dari iklan ini, dia memiliki strategi pemasaran yang disesuaikan dengan karakteristik dan tren pada setiap negara. Misalnya di Indonesia, iklan KitKat ini menggunakan unsur komedi atau parodi dan memasukkan karakteristik khas Indonesia serta suasana kota Jakarta dalam iklannya, dengan tujuan agar produknya ini mudah diterima dan dianggap menyenangkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, untuk karakteristik dari iklan KitKat ini, dia berkaitan erat dengan unsur postmodernisme, seperti mengadaptasi pemasaran mereka ke dalam konteks lokal di Indonesia dengan menampilkan karakteristik dan suasana kota Jakarta yang ada dalam iklannya. Kemudian mereka juga menggabungkan unsur komedi di dalam iklannya. Nah, KitKat ini juga menunjukkan upaya untuk menarik perhatian dan memenangkan hati konsumen dengan cara yang menarik dan tidak konvensional. Pendekatan ini juga mencerminkan pendekatan postmodernisme yang menekankan pada kebutuhan untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk baru dan inovatif dalam pemasaran dan juga komunikasi. Di sini saya akan menyimpulkan semua presentasi kami dari kelompok kami, yaitu era postmodern ini menjadikan hal-hal seperti art atau pekerjaan atau ekspresi orang dalam berkarya dan yang lainnya dalam bidang arsitektur, iklan, majalah dan segala macam itu di era postmodern sekarang dan mungkin kedepannya itu akan tetap seperti ini atau lebih ke pengembangan di era postmodern ini, yaitu yang pertama menggunakan konsep hiperrealitas, meskipun hanya sedikit yang menggunakan, tetapi apabila pikiran seseorang itu mencapai puncaknya atau mentok atau sedang bingung mau mengekspresikan ide apa ke dalam kerjaan, dalam ke hal gedung, arsitektur atau apa, maka akan mengikuti konsep hiperrealitas ini. Dan yang kedua yang akan menjadi yang paling banyak atau yang mayoritasnya pada era postmodern ini, yaitu masyarakat atau orang-orangnya akan semakin pluralitas atau keberagamannya semakin banyak dan juga semakin kompleks dalam konsep di era postmodern ini, seperti dalam arsitektur, yaitu gedung yang semakin tidak
tidak bersiku atau sikunya banyak sekali, atau kaku, atau segi 5, atau bahkan ada yang segi berbelas-belas. Itu adalah salah satu dampak dari postmodern juga. Serta iklan seperti Tajapata yang sudah dijelaskan itu akan seperti itu, iklan-iklan ke depannya. Jadi ya, kesimpulannya seperti itu. Postmodern akan semakin beragam masyarakatnya dalam mengekspresikan hal. Dan yang kedua, dalam hal arsitektur, iklan dan majalah dan atau media cetak yang lainnya itu akan semakin berkembang juga dan semakin rumit juga idenya. Jadi itulah kesimpulannya dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.